Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Sri pada materi Masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi. Yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi. Bagaimanakah kehidupan bangsa Indonesia di masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi? Masa demokrasi terpimpin dimulai dari tahun 1959 hingga tahun 1965. Pertama sekali kita lihat perkembangan politiknya. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya menetapkan pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian perkembangan yang kedua, di mana terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS, di mana seharusnya dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat presiden. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan menggantinya dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Kemudian penyimpangan berikutnya adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Perkembangan politik yang ketiga adalah kekuatan politik nasional, di mana kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Yang kedua, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional. Kemudian perkembangan politik yang keempat adalah mengenai politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia pada saat demokrasi terpimpin lebih condong ke Blok Timur, di mana Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tidak sejalan dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Beberapa hal yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, OLDEPO dan NEPO. OLDEPO adalah sebutan untuk negara-negara kapitalis dan NEPO adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis, di mana Indonesia lebih banyak bekerja sama dengan NEPO. Contohnya Poros Jakarta-Peking. Itu kerjasama antara Indonesia dengan Cina, sehingga Indonesia terkesan memihak kepada blok sosial atau komunis. Yang kedua, politik mercusuar. Politik yang dijalankan Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEPO di seluruh dunia. Contohnya, penyelenggaraan GANEPO atau Games of the New Emerging Powers, pembangunan kompleks olahraga Senayan, pembangunan Monas atau Monumen Nasional. Yang ketiga, Indonesia dalam gerakan non-blok, didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Munculnya gagasan pembentukan gerakan non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, memperlihatkan besarnya pengaruh Indonesia dalam gerakan tersebut. Indonesia pun terlibat aktif dalam persiapan KTT 1 gerakan non-blok di Beograd, Yugoslavia. Yang keempat, konfrontasi dengan Malaysia. Pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan pada tanggal 16 September 1963. Maka pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus.
Dan ketika pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Yang kelima, pembebasan Irian Barat. Belanda mengingkari isi perjanjian konferensi meja bundar mengenai penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, tetapi tidak berhasil. Akhirnya pemerintah Indonesia melakukan konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain, yang pertama, Indonesia membatalkan secara sepihak hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tahun 1956. Yang kedua, memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Yang ketiga, pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu atau Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Dan puncak konfrontasi adalah terjadinya Trikora atau Tri Komando Rakyat, di mana isinya yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Akhirnya, ditandatanganilah perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dan hasil PPRA tahun 1969 memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia dan perjuangan Indonesia telah berhasil dalam pembebasan Irian Barat. Perkembangan politik yang terakhir adalah terjadinya peristiwa G30S PKI pada tahun 1965, di mana peristiwa gerakan 30 September ini terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Sekelompok militer dipimpin oleh Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi Angkatan Darat, serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Berhasil menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu RRI dan kantor telekomunikasi. Operasi penumpasan G30S PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPK dan Batalion 328 atau Para Divisi Siliwangi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, RPK yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Dan pada tanggal 2 Oktober, RPK berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30S PKI berhasil digagalkan. Pembahasan yang kedua adalah mengenai perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Tugasnya untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pembangunan tersebut. Yang kedua, devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50, dan juga pembekuan simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dengan tujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar demi perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON dengan tujuan menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Kemudian kita ke kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dilihat dari kehidupan sosial,
pengaruh ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI, sehingga melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya, berada di bawah dominasinya. Kita lihat di bagian pendidikan. Untuk melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam, didirikan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, didirikan Sekolah Tinggi Teologia dan seminari-seminari. Dilihat dari kebudayaan, pada masa ini, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu mendirikan Manifesto Kebudayaan atau Manikebu, mendapat ancaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang pro PKI. Akibatnya Manikebu dilarang pemerintah. Sekarang kita membahas masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Perkembangan politiknya dimulai dengan adanya Super Semar. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun, ditambah situasi ekonomi semakin memburuk, mengakibatkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sehingga para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Pada tanggal 12 Januari 1966, keluarlah tuntutan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang dikenal dengan nama Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Yang ketiga, turunkan harga. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, mengadakan perubahan Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet 100 Menteri. Yang kedua, mengeluarkan surat perintah pada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah, dikenal dengan nama Super Semar, dan menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan yang dilakukan Letnan Jenderal Soeharto setelah diterimanya Super Semar. Yang pertama, membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966. Yang kedua, menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S PKI. Yang ketiga, menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Yang keempat, memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S PKI. Perkembangan politik yang kedua adalah penataan stabilitas politik, di mana yang pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif sesuai TAP MPRS nomor 12 MPRS tahun 1966 tentang kebijakan politik luar negeri RI bebas aktif. Kemudian pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN, di mana berdirinya ASEAN ditandai dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya.
Perkembangan politik yang selanjutnya adalah penyederhanaan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga adalah golongan karya. Kemudian terjadinya pemilihan umum di mana selama Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum. Dan Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu karena kekuatan penyokong Golkar adalah PNS dan ABRI. Kemudian pada masa perkembangan politik selanjutnya adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian mengenai Dwi Fungsi ABRI, di mana Dwi Fungsi ABRI sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Kita memasuki perkembangan ekonomi masa Orde Baru. Ada 2 program yang dilaksanakan, yaitu program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yang pertama itu adalah melakukan stabilisasi, yaitu pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus secara cepat. Yang kedua, rehabilitasi ekonomi, yaitu rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Sedangkan program jangka panjang dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Di mana pelita pertama dilaksanakan dengan sasaran yang hendak dicapai, yaitu pangan, sandang, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Kemudian dilanjutkan pelita kedua dengan sasaran yang hendak dicapai, yaitu pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan perluasan lapangan kerja. Pelita ketiga dengan melakukan trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Kemudian pelita yang keempat menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan serta meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Pelita kelima menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri. Sedangkan pelita keenam, yaitu awal pembangunan jangka panjang tahap kedua, menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas SDM sebagai pendukungnya. Kita memasuki kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Dilihat yang pertama itu adalah mengenai kehidupan sosial. Yang dilakukan pemerintah yang pertama itu adalah transmigrasi. Program untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah NKRI untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang terkonsentrasi semula di Pulau Jawa. Yang kedua, program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, pembangunan puskesmas dan posyandu yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dilihat dari pendidikan, di sana dilakukan 3 hal, yaitu menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, munculnya konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar, pemerintah melaksanakan program-program sebagai berikut. 1. Impres pendidikan dasar. Yang kedua, program pemberantasan buta huruf. Yang ketiga, program wajib belajar.
Kemudian yang keempat, program gerakan orang tua asuh atau Genota. Dilihat dari kebudayaan pada masa Orde Baru, peningkatan dan pengembangan seni budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Kemudian pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Dilakukan juga upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional dengan menginventarisasi peninggalan purbakala. Pembahasan kita yang ketiga adalah masa reformasi yang dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Yang kita bahas pertama sekali adalah mengenai lahirnya gerakan reformasi. Pertama, gerakan reformasi diawali jatuhnya Bursa Saham Jakarta sebagai imbasan dari krisis moneter. Yang kedua, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya PHK secara besar-besaran. Yang ketiga, kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Yang keempat, terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan para pejabat pemerintah. Kemudian demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia, di mana tuntutan mahasiswa dalam aksinya adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli KKN, serta turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Di bawah tekanan yang besar dari dalam dan luar negeri, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. Kita akan lihat perkembangan politik di masa reformasi. Bagian A, Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998, di mana MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi berbagai bidang. Terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan undang-undang dan pada masa reformasi dilaksanakan secara demokratis dari masa sebelumnya. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. E. Penyelenggaraan pemilu. Telah dilaksanakan 4 kali pemilu, diikuti oleh banyak partai politik. Kita memasuki perkembangan ekonomi masa reformasi. Dibahas mulai pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang dilakukan oleh beliau yang pertama, menjalin kerjasama dengan IMF, Dana Moneter Internasional, untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa ini mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada bulan April 2001,
di mana nilai tukar rupiah melemah sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan usaha pemulihan ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi, Presiden melakukan pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Yang ketiga, kebijakan privatisasi BUMN. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Kebijakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan perekonomian negara, yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Namun hal tersebut berhasil diatasi oleh pemerintah. Masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya, didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Sedangkan di bidang pendidikan di masa reformasi, pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Di masa ini juga, pemerintah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana kurikulum ini berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tidak berbeda jauh dengan KBK, perbedaan yang menonjol adalah terletak pada kewenangan dalam penyusunannya yang mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan, di mana guru dituntut harus mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolahnya. Ketiga, kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapat pengalaman personal melalui observasi, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Dari segi kebudayaan di masa reformasi, dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Demikianlah pembahasan materi kita mengenai masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.